Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas pemaparannya. Luar biasa beberapa poin di-highlight dari mulai sejarah perjalanan fatwanya sampai update terakhir dengan OJK gitu Pak Agus ya. Oke, terkait beberapa poin di ketentuan fatwa, mungkin sebelum kita nanti ke audiens, para peserta sekalian, ada beberapa poin yang mungkin saya coba tanyakan ke Pak Agus nih, Pak Agus, terkait fatwa. Kalau bicara terkait fatwa 155 ini, di situ disampaikan memang bicara terkait ketentuan definisi bahwa manfaat hidup sampai dengan akhir kontrak gitu, Pak Agus. Nah, yang menjadi concern eh, satu sisi memang ini mengakomodir manfaat benefit hidup bagi bagi peserta ataupun bagi masyarakat yang ingin memang concern terhadap benefit hidup gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari produk konven kan itu ada beberapa manfaat endowment ataupun pure endowment yang memang memberikan manfaat nilai tahapan tuh Pak Agus. Artinya tidak menunggu sampai dia hidup sampai dengan akhir kontrak, tapi di dalam perjalanan itu ada beberapa manfaat tahapan yang memang digunakan kalau kita bicara produk konvensional gitu. Nah, di syariah ini dengan Fatwa 155 ini, apakah juga mengakomodir manfaat tersebut, tahapan-tahapan benefit itu, atau memang hanya pada saat diberlakukan untuk nah, sampai dengan jatuh tempo nanti peserta itu baru baru boleh mendapatkan manfaat hidup gitu. Itu yang pertama mungkin Pak Agus sebagai pembuka terkait penerapan fatwa ini gitu Pak Agus. Baik, eh, sebelumnya, sebelumnya itu pure endowment ini kan lahirnya dari pensiun ya, dari anuitas itu ya. Ya, betul. Jadi emang dari segi manfaatnya pun emang ini buat yang hidupnya apa eh, usia-usia lanjut lah ya manfaatnya gitu ya. Seperti itu. Nah, cuman dari berbagai diskusi dengan waktu dengan IIS ya, dengan beberapa apa industri juga gitu kan. Kalau terlalu panjang ini susah untuk mencari investasinya gitu kan. Seperti itu. Jadi yang dulu tuh judulnya itu asuransi pure endowment untuk program asuransi hari tua gitu ya. Seperti itu gitu kan. Nah, akhirnya setelah mendapat import apa masukan dari industri satu ya bahwa tadi untuk mendapatkan investasi panjang itu berat gitu ya. Sedangkan ini menjanjikan juga apa jangka panjang kan. Gitu. Yang kedua tadi apa namanya boleh nggak untuk yang tahapan-tahapan apa yang tertentu gitu ya seperti itu. Betul Pak Agus. Makanya untuk mengakomodasi itu eh, dari segi apa fatwa disepakati di pleno waktu itu ini tidak tidak hanya untuk hari tua ya sehingga industri bisa mendesain apa namanya berapa lama gitu ya sudah dibatasi untuk hari tua gitu kan. Yang kedua ini kan kalau apa namanya tahapan itu bisa Pak Pak Nur Ali jadi tergantung desain produknya ya. Misalnya ketika 5 tahun dia mendapatkan kayak pendidikan lah asuransi pendidikan yang di konven ya itu bisa Hmm. didesain juga kan seperti itu. Jadi tidak harus sampai akhir kontrak ya. Manfaat hidup itu kan bisa hidupnya 5 tahun, 10 tahun itu bisa di apa? Bisa kapan aja gitu ya. Tinggal desain produknya seperti apa. Jadi tidak ada batasan Pak, harus sampai akhir kontrak ya. Seperti itu Oke, gitu. oke. Terima kasih, Pak Gus. Artinya dari fatwa ini sudah bisa mengakomodir manfaat-manfaat tahapan seperti program yang ada di konven itu ya, seperti produk manfaat Ya, asuransi pendidikan gitu, Pak Gus ya. Tinggal nanti betul, betul. desainnya dan dari segi teknisnya apakah mencukupi dari segi nilai kontribusinya gitu, Pak Gus ya, dan investasinya gitu ya. Betul, betul. Selanjutnya Nah, yang mungkin ada satu berikutnya lagi ada mungkin concern dari ada terkait fatwa. Mungkin satu lagi terkait eh, pendapatan hasil investasi Pak Gus. Itu kan kalau dia memakai akad wakalabil ujroh itu tadi di poin kelima fatwa itu dijelaskan bahwa pendapatan hasil investasi pendapatan investasi itu dikurangi dengan bagi hasil kalau dia pakai akad mudharabah atau dikurangi dengan ujroh kalau dia memakai wakalabil ujroh. Nah, pertanyaannya kalau nilai hasil investasinya ini lebih kecil dibandingkan ujroh yang dia ambil, jadi kan hasilnya mungkin tidak lebih besar tuh Pak Agus itu seperti apa gitu Pak Agus secara nanti penerapannya gitu Pak Agus. ya itu kan ada
investasinya itu kan bisa pakai apa namanya wakalah bil ujroh ya. Ya. Kalau wakalah bil ujroh kan mau bagus nggak bagus ya dia dapat ujroh aja gitu ya seperti itu. Misalnya rugi ya apa namanya dia ngambil ujrohnya dari mana? Misalnya dari kelolaan gitu kan, dana kelolaan. Ujrohnya berapa persen? Misalnya 1% gitu kan atau 1,5%. Itu kan mau hasil investasinya bagus nggak bagus kan ujrohnya tetap dapat tuh, Pak. Tapi kalau dia pakai akad mudharabah ya, kalau misalnya hasilnya negatif kan nggak ada yang dibagikan, Pak. Seperti itu. Nah, itu Oke. diserahkan kepada perusahaan. Tergantung perusahaan mau pakai akad yang Akad mana lah. mana yang sesuai dengan profil Ya, perusahaan gitu Pak Agus ya. ya, betul. Oke. Oke Pak Agus, saya lihat nih dari Bapak Ibu sekalian dari audiens udah cukup ada beberapa pertanyaan. Ya kita coba lihat dulu gitu ya. Nanti Bapak Ibu kami persilakan juga nanti open mic. Sementara saya coba bacakan pertanyaan yang sudah masuk via chat Zoom ya. Yang pertama dari Pak Ferry bertanya, ini jika peserta meninggal dunia, apakah diambil dari dana tanahut atau dari dana tabaru? Mungkin bisa, kalau untuk yang meninggal dunia tentunya diambilnya dari dana tabaru ya, bukan dari dana tanahut gitu. Karena ini fatwanya mengatur terkait benefit hidup, artinya yang digunakan adalah akad dana tanahut gitu. Jadi sumber dananya mengambil dari dana tanahut gitu Pak Ferry. Selanjutnya dari Pak Sukono. Pak Sukono bertanya, jika peserta berhenti di tengah jalan, apakah perusahaan berkewajiban mengembalikan sejumlah dana tertentu dari dana tanahut dan dari dana tabaru kepada peserta gitu Pak Gus? Ya, ini kan sesuai dengan fatwa, baik tabaru maupun yang tanahud ya, pengembalian kan dibolehkan. Dibolehkan itu bukan wajib ya. Ya, Jadi kalau misalnya produk apa desainnya itu tidak ada pengembalian, ya berarti kan nggak ada pengembalian. Kalau desainnya ada pengembalian, ya ada pengembalian baik dari dana tabaru maupun dari dana tanahud. Nah, itu diserahkan ke masing-masing perusahaan ya. Tapi secara fatwa dibolehkan, ya. Tidak diwajibkan ya, dibolehkan. Artinya bisa bisa desain bisa enggak gitu ya. Tergantung desain artinya produknya. artinya lagi-lagi desain produknya disesuaikan dengan risk appetite perusahaan gitu Pak Agus ya. Seperti Ya, apa? ya, Apakah akan betul, digunakan make fitur pengembalian atau tidak gitu Pak Agus ya? betul, betul. Ya. Oke. Selanjutnya dari Pak Tirta. Pak Tirta bertanya, bagaimana status dana tanahut apabila ada dana tahapan peserta yang sudah jatuh tempo namun selama bertahun-tahun tidak diambil oleh peserta, Pak. Gitu. Jadi eh, produknya didesain ada manfaat tahapan, namun manfaat tahapan ini tidak diambil oleh peserta selama bertahun-tahun gitu. Nah, ini status dananya tahapan ini apa seperti apa gitu, Pak Agus? Ya, jadi kan kalau sudah habis apa tadi ya udah tahapan, misalnya 5 tahun gitu ya, tahapan dia mendapatkan sesuatu gitu ya. Nah, itu kan haknya sudah menjadi haknya dia, Pak. Siapa ini Pak Pak Tirta ya, Tirta, Pak Tirta Pak ya. Tirta, betul, Pak. Nah, tinggal desainnya apakah itu nanti masuk ke rekening perusahaan sebagai piutang ke mana apa peserta gitu kan ya. Dan itu tidak lagi menjadi haknya dana tanahut kan. Karena itu udah miliknya menjadi milik pribadinya dia gitu kan. Bukan milik bersama lagi gitu kan. Jadi bayangan saya itu harusnya dipisahkan Pak. Yang seperti itu gitu ya. Jangan di dana tanahut. Sebab kalau dari dana tanahut nanti kalau misalnya terjadi minus kan bisa kepake uangnya dia seperti itu. Padahal itu kan miliknya bukan miliknya dia lagi. Bukan miliknya dana kolektif, tapi miliknya personal seperti itu. Itu Oke. sih menurut saya sih Pak Tirta ya. Oke, mungkin Pak Tirta bisa, ini ada resen dari Pak Tirta, silakan Pak Tirta. Ya, Assalamualaikum Pak Agus, Pak Nur Salah. Ali. Waalaikumsalam Pak Tirta, silakan Pak Oke, Tirta. jelas ya suara saya ya. Jelas, Oke, aman Ya, Pak ya. Tirta. ah, ah. Memang rencananya perusahaan kami lagi mendesain produk untuk endowment, di mana kalau bicara endowment kan ada beberapa tahapan ya yang peserta bisa pilih ya. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang sedang gitu ya. Nah, namun eh, desain dari produk kami itu jika menggunakan tahapan itu harus dari peserta yang mengajukan. Misalkan jatuh tempo nih besok nih. Nah, peserta itu harus datang ke perusahaan gitu ya.
atau mungkin si agentnya yang bantu untuk lakukan tahapan tersebut. Nah, problemnya ketika agentnya sudah tidak ada katakanlah, ataupun si pesertanya juga mungkin di luar negeri atau luar kota atau mungkin nggak ngeh gitu ya, sudah jatuh tempo, ini kan tahapan harusnya keluar kan, harusnya dikeluarkan dari Tanahut kan. Nah, ini status yang kami tanyakan itu, apakah kita harus ada satu kantong lagi gitu ya untuk dipisahkan dari dana Tanahut tersebut, atau tetap aja di Tanahut, namun 5 tahun nggak diambil atau 10 tahun atau ada tenggat waktu tertentu yang misalkan nggak diambil, itu menjadi haknya, katakanlah haknya pemerintah atau haknya company gitu. Nah ini eh, pertanyaannya seperti itu kira-kira Pak Agus dan Pak Nurali. Ya, kalau kalau dari haknya, dari status dananya ya, Pak Tirta ya, dana itu kan sudah menjadi haknya dia personal ya, perorangan gitu ya, seperti itu gitu kan. Harusnya sih sudah keluar dari dana Tanahut. Nah, masalah nyimpannya di mana, mungkin teknisnya nanti tolong dicek aja gitu ya, apakah di dana perusahaan ada hutang apa tahapan gitu ya, ada hutang hutang tahapan di situ gitu kan, sehingga posnya itu di luar dana Tanahut. Saya khawatir kalau di dana Tanahut nanti ada, kecuali ada pos di dana Tanahut yang itu tidak boleh digunakan ya, digunakan gitu kan. Dan bayangan saya kalaupun dipisahkan nanti akadnya juga harus jelas itu. Ketika itu misalnya tidak diambil dalam waktu berapa gitu ya. Itu menjadi istilahnya akan ditempatkan di dana apa disimpan di dana perusahaan sebagai titipan dengan akad wadiah misalnya. Wadiah itu kan tidak mendapatkan apa-apa ya, hanya titipan aja ya. Jadi biar perusahaan juga nggak susah ngitungnya kalau pakai akad mudharabah lagi, akad wakalah bujur lagi nanti ribet lagi itu apa namanya sistemnya gitu ya, seperti itu gitu kan. Kalau saran saya seperti itu, tapi dari segi kepemilikannya itu jelas-jelas menjadi milik pribadinya dia Pak. Dana investasi apa, jadi dana peserta lah ya, bukan lagi dana dana tanahut gitu ya, seperti itu gitu kan. Kalau saya sih ngelihatnya seperti itu Pak Tirta ya, seperti itu gitu kan ininya. Baik, baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus, ini ada satu lagi Pak, ini nyambung sama yang tadi Pak, izin. eh, Tadi kan sudah cukup clear ya bahwa ini harus dipisahkan dan harus ada akad lain gitu ya. Eh, Bisa pakai wadiah. Nah, saya bertanya gini Pak, ini inline dengan rencana kami lagi buat produk endowment ya Pak. By the way, lagi didesain lah, lagi didesain dan segera masuk ke OJK. Nah, eh, ada nggak sih Pak sejauh ini aturan gitu ya dari DSN MUI bahwa ketika bicara tahapan itu harus si peserta yang mengajukan gitu ya, atau atau justru nggak ada aturan ya? Kalau nggak ada aturan kan berarti company ya bisa bisa langsung kirim aja ke rekening dari si peserta ya. Kira-kira gimana Pak Agus? Ada aturannya nggak sih Pak? Atau ada fatwanya nggak sih bahwa si peserta ini harus mengajukan dulu gitu, beri tiket untuk mengajukan, baru company melakukan prosesnya. Atau tidak ada aturan ya? Kalau tidak ada aturannya kan artinya company bisa langsung transfer aja. Terlepas dari rekening tersebut tidak aktif ya kita akan hubungi kembali atau gimana pun caranya company ambil sikap gitu Pak. Ya, Izin Pak itu ya. kalau kalau saya melihat itu udah jadi haknya peserta ya. Masalah mau mengajukan tidak mengajukan gitu ya. Itu masalah teknis kan. Artinya mengajukan itu mungkin alasannya apa, tidak mengajukan alasannya apa gitu ya. Atau mungkin langsung ditransfer ke rekeningnya dia gitu. Otomatis kan bisa juga gitu ya kalau emang dia punya rekening yang sudah di apa ditempatkan ya. Bagaimana beberapa perusahaan asuransi ketika sudah tahapannya ini nggak usah lagi ini ya udah tinggal di apa ditransfer aja gitu ya seperti itu gitu kan. Dikasih tahu lah misal seperti itu kan. Nah, jadi aturannya nggak ada Pak, tapi secara eh, dasarnya bahwa uang itu bukan lagi milik perusahaan, bukan lagi milik dana tanahut, tapi miliknya si orang tersebut gitu ya, seperti itu. Itu sih Pak ini. Baik, baik, baik. Kalau Jelas Pak, terima kasih banyak. kalau dijadikan alasan tidak mengajukan, kemudian uang itu digunakan yang lain, justru itu yang bertentangan dengan syariah Pak menurut saya. Ininya gitu. Baik Pak Agus, terima kasih Ya, banyak Pak Agus. ya, sama Pak Tirta. Betul, Pak. Karena kan secara hak sudah menjadi haknya peserta gitu, Pak. Ya betul. Oke, Pak Agus, Pak Tirta, ada lagi mungkin? Sudah Pak Nurali, terima kasih banyak Pak. Oke, ya satu ada lagi dari Pak Ferry. Pak Ferry mungkin bisa
bisa open mic kalau mungkin perlu penjelasan lebih lanjut. Kalau saya baca dari pertanyaan di Zoom chatnya itu bahwa kontribusi peserta dibagi tiga ya, dana tabarut, dana tanahut, sama ujroh atau dana perusahaan maksudnya kali ya gitu. Jadi untuk RBC dana tanah laut apakah ikut diperhitungkan soal dana tabaru? Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Agus kalau bicara terkait mengacu kepada regulasi, memang kalau bicara terkait ini mungkin maksudnya produknya yang terkait dwi guna gitu ya. Artinya ada manfaat hidup dan manfaat meninggal. Tentunya kalau manfaat hidup mengacu kepada dana tabaru, dana tanah laut ini untuk manfaat manfaat dana tabaru mengacu ke manfaat meninggal, lalu dana tanah laut untuk untuk manfaat hidup. Nah, nanti untuk dana perusahaannya bisa menggunakan akad wakalah bil ujroh gitu ya. Nah, untuk RBC-nya ini masing-masing Pak Ferry. Jadi dihitung berdasarkan akunnya masing-masing. Jadi dana tabarut tersendiri, lalu dana tanah tersendiri gitu. Ini kalau saya lihat di format laporannya OJK juga terkait laporan keuangan itu sudah diakomodir ya. Ada dana perusahaan, dana tabarut sama satu lagi dana tanahut. Artinya masing-masing RBC-nya dihitung masing-masing karena dari awal sudah ada pembagian pemisahan dana-dana tersebut gitu Pak Agus. Pak Ferry. Gitu. Mungkin dari Pak Agus mau menambahkan silakan Pak. Ya, mungkin yang perlu dicek itu kan sama ya, tiap produk juga pasti punya RBC-nya ya. Tiap produk ini kan dua pan yang berbeda gitu ya. Sepengetahuan saya sih, coba dicek juga ke OJK nanti. Ketika masing-masing RBC itu ada yang minus, ada yang plus, ketika disatukan jadi plus gitu ya. Apakah reportnya jadi satu ke mana ke OJK RBC-nya itu atau tidak gitu ya. Itu mungkin Pak Nur saya belum 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 cek ya. Kalau lihat dari formatnya kan bisa ya, dana tanah sendiri, dana tabaru sendiri gitu ya. Ya, Tapi betul ketika Pak. laporan RBC itu kelihatannya disatukan tuh Pak Nur. Coba nanti dicek, sama-sama ngecek lah. Mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah mencoba gitu melaporkan gitu ya seperti apa. Mungkin Bu Nina ada ini. Baik, Bu Nina Assalamualaikum bisa sharing warahmatullahi. yang sedang tadi sampaikan Pak Agus sedang bikin produk pure endowment nih gitu kan. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Bu Nina. wabarakatuh. Pak Silakan Agus, Mas sharing-sharingnya Bu Nina. Ali, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada background, saya masih di Bandung dari acara AAJI. Ya Alhamdulillah pertama tentu kami bersyukur dan juga berterima kasih kepada Dewan Syariah Nasional ya akhirnya Tanah Hud ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan produk tradisional terutama yang endowment. Karena sebelum ada Tanah Hud kan kita hanya ada hibah mualakoh ya Pak dengan pembatasan ujroh 50% gitu sehingga agak kurang leluasa lah perusahaan untuk pengembangan produk tradisional. Di kami sendiri memang ada juga Pak produk kami yang menggunakan hibah mualakoh. Ini untuk produk yang kami pasarkan melalui bank assurance karena tentu skema komisinya yang maksudnya masih bisa memenuhi ketentuan hibah mualakoh lah intinya gitu. Tapi untuk produk agency kalau ujrohnya 50% itu tentu kita juga paham ya agak terlalu mepet. Jadi alhamdulillah dengan Tanah Hud ini kita punya skema produk tradisional syariah dan alhamdulillah di Allianz sendiri kita udah launching Mas Ali untuk produk menggunakan Tanah Hud per Maret kemarin sih belum lama. Oh, Jadi OJK lolos ya Bu Nina. OJK lolos, alhamdulillah Pak Agus, walaupun tentu tidak sebentar ya, mungkin sekitar 3 bulan, tapi 3 bulan itu juga mungkin kalau buat teman-teman ya nggak lama-lama banget lah ya. Gitu. Dan kita beberapa kali berdiskusi dengan OJK karena memang di OJK sendiri mungkin ya sama lah ya kayak kita hal yang baru gitu. Kebetulan juga analisnya kebetulan waktu itu juga baru pindah dari konven ke syariah gitu, jadi memang bagi mereka juga hal yang baru, bagi kita juga hal yang baru gitu. Jadi banyak diskusi, kemudian get back dengan banyak pertanyaan dan alhamdulillah sudah di-approve per Maret kemarin dan kita sudah pasarkan. Kalau salah satu yang jadi note kami, Pak Agus, OJK akan sangat strict dengan endowment, pure endowment. Karena di fatwa itu disebutnya adalah endowment. Jadi kalau produk kita itu bukan endowment, misalnya whole life gitu ya,
mereka akan mengembalikan kepada ini kan fatwanya endowment gitu. Jadi saya nggak tahu apakah memang ya karena saya bukan orang produk ya, apakah memang tanah hut ini memang fit hanya untuk endowment atau sebenarnya bisa juga dipakai untuk produk-produk tradisional yang lain. Tentu kalau orang industri sukanya begitu Pak Agus, makin bisa banyak digunakan di macam-macam model. Kita punya keleluasaan lebih untuk pengembangan produk. Tapi karena memang OJK membaca fatwa ini adalah pure endowment, jadi ya akhirnya kami pun mengikuti untuk produknya adalah produk endowment. Sepengetahuan saya ya Mas Ali, untuk RBC-nya itu belum pisah tuh antara Tabaru sama Tanah Hut. Jadi masih jadiin satu karena di POJK-nya sendiri kan dia masih menggabung, maksudnya tuh Tabaru dan Tanah Hut gitu. Jadi belum Tabaru sendiri, Tanah Hut sendiri yang mengatur mengenai si RBC ini. Mungkin kalau nanti saya salah mohon dikoreksi, tapi sepengetahuan saya di kami pun kayaknya masih satu tuh, kita belum menghitung sendiri RBC untuk dana tanah hut gitu. Yang lainnya standar sih bahwa itu perlu sistem development, kemudian juga edukasi ya karena hal baru gitu. Semua pada nanya tanah hut apa sih gitu. Jadi kita menjelaskan kepada beberapa pihak, penangkap pasar dan semuanya mengenai apa itu tanah hut dan apa bedanya sama tabaru gitu. Kemudian juga ya tanah hut ini alhamdulillah sudah dipasarkan kalau di Allianz. Saya rasa sih seperti itu sih sebenarnya di OJK sendiri begitu ada pedoman fatwanya sih sudah ini sih Pak Agus, mereka sudah bisa memahami gitu ya. Walaupun belum diterjemahkan dalam POJK yang lebih rinci. Oke, Itu aja. terima kasih Bu Nina atas insight-nya. Jadi sudah ada yang sudah di-approve malah begitu ya produknya terkait fatwanya. Padahal fatwanya baru keluar Mei Mei dipasarkan. kemarin gitu ya. Malah sudah dipasarkan gitu ya, luar biasa ini Bu Nina. Saya udah nunggu-nunggu lama gercepnya luar biasa gitu ya, gitu bagus ya. Nunggunya udah lama, kontak-kontak Pak Agusnya juga udah lama. Baik. Oke, Pak Agus, Bu Nina terima kasih atas insight-nya. Ini ada pertanyaan sebelum kita ke Bu Eli dan Pak Bayu, mungkin kita coba ada pertanyaan di Zoom chat nih Pak Agus dari Bu Nurdina terkait apabila kondisi dana tanah hut terdapat kort, apakah ada ketentuan pelunasan kortnya ini harus segera dilunasi ketika dana tanah hutnya sudah surplus gitu atau seperti apa gitu Pak terkait penerapannya nanti gitu Pak. Ya, sama seperti Tabaru, kalau ada court kan secara otomatis dia tidak boleh memberikan surplus underwriting ya kepada siapapun gitu ya. Dan yang harus dibayarkan pertama kali adalah court-nya dulu. Gitu. Setelah court-nya selesai, kalau ada surplus baru boleh dibagikan. Jadi automatically ketika di tanah pun ada court, itu yang kewajiban pertama adalah ketika dana tanah mulai membaik, itu yang dikembalikan court-nya dulu. Jadi Bu Nurdina, jadi kalau pada saat dana tautnya sudah surplus, jadi langsung dikembalikan untuk porsi kortnya gitu Pak ya. Ya. Oke, kita lanjut ke Bu Eli nih, Bu Eli, Pak Bayu kita ke Bu Eli dulu ya. Nanti dari Bu Eli baru ke Pak Bayu gitu ya. Silakan Bu Eli, Ya, silakan. Pak. Apa kabar Bu Eli, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, Pak wabarakatuh. Agus dan teman-teman semua. Punten Pak Agus, pertanyaannya mungkin sebelumnya juga Pak Agus juga pernah info ya Pak ya. Jadi kita itu punya produk endowment dengan manfaat investasi juga sebelum fatwa ini keluar ya Pak ya. Sehingga penempatan yang harusnya di dana tanah hut itu kita tempatkan sebagai di DIP Pak. Nah, ini produk sudah kita launching di tahun 2022 Pak. Jadi sebelum ada fatwa dan kemudian waktu itu juga sempat tektok-tektok dengan OJK karena memang fatwa terkait dengan hibah tadi belum ada, kemudian yang tanah hut juga belum ada. Jadi produk itu mirip dengan yang saat ini sudah di Bapak sampaikan itu, tapi tidak menggunakan tanah hut Pak. Maksudnya ke DIP. Dalam artian apabila misalnya
estimasi dana yang harusnya dikeluarkan pada saat usia nasabah tertentu misalnya tidak mencapai, maka akan ada hibah dari perusahaan. Nah, apabila ini sudah seperti itu, Pak, haruskah kita merubah atau membuat akun tanahut baru atau tetap sesuai dengan yang sudah ada, Pak? Karena kebetulan produknya ada sebelum fatwa ini dikeluarkan. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Eli, itu kan alhamdulillah ada taklimat yang untuk investasi ya. Iya, Jadi itu berarti udah memenuhi itu. Yang kemarin kan jadi masalah belum ada taklimat untuk hibah bisarnya untuk apa produk investasi ya. Hanya untuk non PID kan waktu awal ya. Itu yang menjadi hambatan kan. Nah, iya, dengan dikeluarkannya di pada bulan sama juga bulan yang sama kalau nggak salah ya. Di setelah Pure Endowment itu keluar lagi bukan fatwa, taklimat ya, hibah bisar untuk produk yang mengandung unsur investasi. Jadi menurut saya sih udah inline ya, artinya sudah apa? Sudah itu bukan menggunakan tanah berarti kan ya, Bu Eli ya, bukan. Dan juga tidak menggunakan menggunakan apa yang 50% itu, Pak, karena fatwanya kan belum ada. ya, ya, ya Jadi kalau saya sih karena sudah dikeluarkan yang taklimat ya, taklimat yang apa? Yang buat investasi itu diperbolehkan dari dana perusahaan Bu Eli itunya, oke. hibahnya ya. Ya, Menurut terima saya kasih. Bu Eli, kalau menurut OJK kan udah Ya, skemanya kan sudah masuk ke OJK, Pak. ya, Jadi berarti sampai udah saat aman ini ya. sih, ya masih Udah aman. masih belum ada perubahan sih, belum ada diminta Ya, untuk berubah. Terima kasih, Pak. sama-sama Bu Eli. Berarti menyambung dari Bu Eli, Pak Agus, ini ya, peserta pertanggungan yang sudah berjalan berarti tetap as is gitu ya. Artinya untuk peserta yang baru nanti bisa menggunakan taklimat yang baru gitu Pak Agus ya. Enggak, itu udah sudah dengan dulu kan belum ada taklimatnya. Ya, Tapi kan dilakukan misalnya dibuat produknya kan. Nah, sekarang lebih kuat lagi gitu. Artinya taklimat sudah ada, tidak menyalahi apa. eh, Kalaupun ditanya ini syariah nggak apa hibahnya ada di taklimat yang sudah sesuai gitu ya. baru gitu, sesuai gitu kan seperti itu. Itu Pak Nur. Oke. Oke, terima kasih Bu Eli atas insight-nya. Silakan Pak Bayu. Ya, Assalamualaikum Pak Agus, Pak Waalaikumsalam. Ali, Waalaikumsalam Salam, warahmatullahi Pak Bayu. wabarakatuh. apa kabar? Baik, baik. Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya ingin dari sharing Bu Nina tadi gitu terkait produk dengan dana tanah atau akad tanah tadi. Selamat Bu Nina. Sebagai ini ya, yang pertama ya Pak ya, yang menggunakan dana tanah atau akad tanah ya berarti Iya, ya. benar, betul Pak. Benar Pak Bayu. Pionir, pionir. Pionir. Nah, saya justru tertarik dengan tadi sharing Bu Nina terkait bahwa OJK menyatakan entah menyatakan atau mengasumsi bahwa hanya boleh pure endowment saja gitu. Apakah ini ingin menegaskan saja atau mengkonfirmasi apakah eh, boleh nggak misalnya dikombinasikan dengan misalnya ada nilai tabungan atau mungkin juga dikombinasikan dengan hibah mualakah biasyat gitu, Pak Agus. Intinya tidak hanya pure endowment saja. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, jadi kalau dari kan seperti tabaru ya. Tabaru itu kan bisa ditambahkan dengan dana investasi. Tabaru bisa ditambahkan dengan unit link, produk unit link gitu kan. Investasi ada dua, ada investasi unit link ataupun investasi tradisional lah seperti itu gitu kan. Nah, Pure Endowment ini itu kan produk apa namanya baru ya. Dia emang seperti tabaru Pak. Dia istilahnya manfaat hidup. Kalau tabaru kan manfaat meninggal atau manfaat kecelakaan. Ini manfaat apa hidup gitu ya. Ya, secara secara desain produk mau digabung seperti apapun selama tidak menyalahi fatwa-fatwa ini harusnya sih nggak ada masalah Pak Bayu ya. Misalnya tadi mau dikombin eh, paling ekstrim lah ada dana tabaru kalau meninggal, ada kecelakaan, ada critical illness, ya kan? Ada manfaat hidup tahapan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ada dana investasi peserta gitu kan tambah lagi gitu kan. Ada Unit link unit juga link bisa Pak ya. misalnya. Nah, itu cuman secara
secara sistem itu kan di masing-masing internal, gitu Betul. kan. Nah, emang yang jadi isu itu penamaan produknya Pak. Di OJK itu hanya ada eh, term life, endowment, endowment combine, Ya, kan betul Pak. sama Endowment PEDI combine. ya. Nah, pengelompokan ini yang juga saya sempat diskusikan dengan OJK, ya kan, yang seperti misalnya Tabaru plus DIP itu masuk mana? Masuk PEDI kah atau masuk endowment? Dulu ya, karena tidak ada klasifikasi itu, asuransi syariah memasukkan itu menjadi endowment. Tabaru plus dana investasi peserta gitu ya, seperti itu gitu kan. Nah, kan di ujung-ujung ada dispute apakah ini masuk ke PID gitu kan atau ke endowment gitu ya, seperti itu. Tapi sampai saat ini sih masih di endowment lah gitu ya, seperti itu gitu kan. Dan juga kami sampaikan ke OJK waktu itu kalau bisa mulai dikelompokkan lagi nih apa namanya? Kelompok-kelompok produk ini sehingga nanti industri menyampaikan itu yang mana gitu kan. Itu gitu kan. Apalagi ada pembatasan produk nanti ya tergantung modal ya. Semakin kompleks kan semakin dibatasin gitu kan. Yang hanya modalnya sekian hanya jual bisa produk apa memasarkan produk ABC misalnya gitu kan. Seperti itu tuh. Hanya tergantung kepada jenis tipe produk yang ada di OJK itu juga harus didiskusikan tuh Pak Bayu. Baik, baik. Tapi secara fatwa itu terpisah Pak Bayu. Secara fatwa ya. Artinya eh, tadi Tabaru plus Pure Endowment bisa digabung, DIP Seperti bisa Tabaru ya Pak ya, seperti ya. Tabaru, fatwa Tabaru, ini fatwa Tanahut gitu ya Pak ya. Ya, makanya di kita kan fatwanya pakai pure endowment, nggak pakai fatwa endowment, Pak. Karena endowment itu kan Oh, gabungan antara Tabaru dan ya, pure endowment, Itu gitu ya. endowment. Seperti itu, gitu. Kalau kemarin fatwanya Dwiguna, terbatas lagi nanti. ya. Nanti apa? Ini benar-benar dipisah Tabaru, Tanahut, gitu ya. Seperti itu. Itu Pak Baik. Bayu ininya. Terima kasih Pak. Ini sekaligus mengkoreksi nih, Bu Sri Kandi Utami menginfokan Aksa Mandiri sudah launch di Iya, November betul. 2023 Pak. Ya, Bu, Silakan Bu. Bu Bu An apa Aan kabar? mengkoreksi Wan, silakan Wan. Gimana? November. Jadi udah lebih dulu Jadi dibandingin Wan, sebelumnya ya, gitu ya. November 2023 sudah launching, Bu Aan. sebelum fatwa keluar. Atau sudah? Assalamualaikum Pak Agus. Salam, Wan. Waalaikumsalam. Pak Adi. Salam Ibu. Waalaikumsalam, Bu Ya, Aan. saya cuma Silakan, Bu. menyampaikan saja Pak informasi, cuma untuk menjelaskan lebih rinci, karena saya sudah tidak di sana, jadi kayaknya kurang pas ya. Tapi memang kami di Asa Mandiri, mungkin itu yang pertama Pak, karena pertama kali juga memperjuangkan itu ke DSN UI, mungkin Pak Agus juga tahu ya Pak ya, dan juga Ya, dengan OJK. Jadi kita juga sampai memastikan pada OJK waktu surat atau khidmat ataupun fatwa itu belum keluar, kita sudah berjuang untuk memastikan produk itu bisa di-approve sampai nunggu berbulan-bulan Pak, dari Januari sampai November baru bisa diterima oleh OJK. Dan pada saat itu Pak Agus juga sangat membantu, walaupun waktu itu fatwanya belum ada, tapi untuk meyakinkan OJK bahwa kita bisa coba dan jadi sama-sama belajar, OJK belajar, kami juga belajar, dan alhamdulillah setelah keluar fatwa tersebut, OJK memastikan produk tersebut akhirnya bisa diterima. Kayaknya sih itu orang yang pertama yang betul-betul diperjuangkan sampai berbulan-bulan gitu Pak. ya. Terima kasih Pak Agus, Terima kasih, tapi Bu. bantuan Pak Agus sangat besar sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu An. Iya, emang perjalanan panjang, Bu An. Untuk yang Tanah Out ini, itu kan tadi sampaikan 21 tahun, Bu An. Baru ditemukan akadnya ya, istilahnya landasan syariahnya gitu ya. Setelah menunggu 21 tahun, ketika itu juga dibuat program anuitas ya, eh, program pensiun gitu ya. Itu juga apa namanya, satu alhamdulillah sih bisa apa, teman-teman di DSN bisa mendapatkan apa landasan-landasannya sehingga tadi ya Tanah Udin juga bisa digunakan dan ujungnya emang di asuransi ya seperti itu gitu kan. Ini perjalanan panjang yang ya kontribusi dari semua pihak lah ya. Artinya industri juga karena melihat perkembangan produk di lapangan harus ada perubahan. Nah itu juga sama-sama apa
Ya ini perjalanan panjang lah. Kalau OJK kan selama patonya belum ada, mereka pasti nanya ke DSN juga gitu, Bu An, bolak balik ininya gitu ya. Gitu. Iya, betul Makasih Pak. Bu An. Ya, Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu An atas insight-nya, atas informasinya. Mungkin nanti ini berguna juga ya buat teman-teman yang mungkin di perusahaan masing-masing sedang sedang mendesain eh, produk tradisional pure endowment ini, artinya dokumen-dokumen terkait ke OJK seperti apa, terus nanti pengalaman ke OJK yang seperti apa gitu ya Pak terhadap Ali, ya yes, bisa nambahin. Jadi kalau teman-teman mau konsultasi atau mau bertanya, boleh tuh. Nanti saya bisa bantu. ya Bu An, terima kasih Bu An. Oke Pak Agus, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi kami persilahkan. Mungkin sambil menunggu dari teman-teman. Satu concern ini kalau untuk terkait surplus underwritingnya dan tanah laut ini kenapa semua 100% ke ini Pak ya, nggak ada pilihan pembagian gitu Pak. Historinya seperti apa gitu Pak? Apakah karena memang ini baru jadi atau karena memang ini benefit hidup jadi memang lebih dikonsenkan kepada pooling fund-nya biar lebih terbentuk dulu gitu atau seperti apa gitu Pak? ya kalau lihat dari karakteristik resikonya ya, resiko tanah laut ini kan long term ya, jangka panjang gitu ya. Itu yang tadi itu misalnya, apalagi kalau di pensiun ya, dia misalnya 1 miliar, yang buat tanah lautnya 950 juta gitu ya, seperti Ya, itu. Kalau dia meninggal, selesai itu 950 juta itu yang menjadi milik dana tanah laut. Tapi kalau dia misalnya hidupnya sampai apa namanya panjang banget gitu ya, ada kemungkinan kurang gitu kan. Nah jadi emang produk ini ya di DSN sih lebih melihat udahlah ini di ini dulu karena kita belum tahu apa pelaksanaannya ya. Nanti kalau emang sudah ada mungkin 10 tahun, 20 tahun baru terlihat itu ya dampaknya. Ya mungkin kalau emang tuh banyak surplusnya ya mungkin bisa aja diajukan lagi gitu kan. Tapi sekarang kan tidak ada apa ya, belum ada proven lah gitu ya. Masih asumsinya bahwa ini jangka panjang lah kan, gitu. oke. Itu sih Pak Nurali Siap, pertimbangannya. siap Pak Agus. Oke. Kita coba lihat apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian. Sudah jelas Pak Nurali tinggal bikin Kayaknya produknya. sepertinya udah jelas Pak. Jadi apa? Oh ini ada satu dari Pak Wahyudi Nur nih, cukup panjang nih. Dan terkait fatwa DSN pada poin bagian 4.5 di mana tertulis pengelola wajib mengutamakan dana court atau menghibahkan dana untuk menanggulangi kekurangan dana tanah HUT. Di sisi lain, saat ini OJK belum memisahkan antara RBC dana Tabaru dan dana tanah HUT. Sebatas court ini akan muncul pada tingkat RBC di bawah target internal perusahaan. Jadi pertanyaannya apakah dimungkinkan perusahaan tidak memberikan court atau hibah di mana terjadi kondisi kekurangan dana tanah HUT tapi RBC gabungan dana tanah HUT ini masih di atas target internal gitu Pak. Jadi karena secara pengelolaan dananya mungkin sudah dipisah, tapi secara RBC masih digabung nih Pak. Di memang di template laporan keuangan belum ada perubahan gitu ya terkait RBC dana tahan. Karena kan waktu itu masih mengacu ke fatwa terkait anuitas gitu Pak ya. Artinya memang untuk yang pure endowment ini memang mungkin eh, sedang dikaji juga nanti ada template seperti apakah masih digabung untuk RBC-nya. Saat ini memang masih digabung gitu Pak. Nah, kalau dari segi tanah hutnya berkurang, terus ada kot, nah ini seperti apa gitu, Pak? Apakah masih bisa ditolerir gitu, atau seperti apa gitu, Pak? Ya sebenarnya kan kalau itu kan suatu hal yang terpisah ya. Dana Tabaru sendiri, dana tanah laut sendiri gitu kan. Sehingga eh, kalau terjadi kekurangan di dana tanah laut itu kan tidak boleh menggunakan dana Tabaru gitu ya atau sebaliknya gitu ya seperti itu. Jadi kalau dari sisi seperti itu sebaiknya itu semuanya terpisahkan seperti itu gitu kan. Kan regulasi belum mengatur gitu ya seperti itu. Tapi secara internal sih karena tidak bisa digunakan dana dari dua fund itu ya disatukan gitu kan, tidak saling menolong ya dua fund itu masing-masing gitu ya. Ya tadi harus ketika misalnya
pastikan secara internal aktuaria bisa ngitung ya bahwa dana tanah ini kurang atau tidak gitu ya, seperti itu gitu kan ininya. Jadi kalau menurut saya sih ketika di dana tanah kurang ya harus diadakan KOT gitu ya, seperti itu. Nanti kalau digabung tetap akan RBC-nya akan bagus ya, seperti itu gitu kan ini. Betul, Pak. Kalau tadi yang dana tanahnya kurang, RBC-nya misalnya yang mita barunya bagus gitu ya, digabung jadi bagus, tapi kan tidak boleh menggunakan dana tabaru untuk tanah gitu kan. Tetap aja Iya, nanti dana betul, tanah Pak. mungkin berkurang gitu ya, seperti itu. Saya yakin OJK juga nanti kalau udah mendalami pasti bisa itu Pak ini. Betul, Pak. Betul, Pak. Itu Pak, ininya Pak Wahyudi ya. Pak Wahyudi, gimana Pak? Ada mau dikonfirmasi lebih Itu lanjut atau sudah jelas? itu Pak Wahyudi ada usulan Bung Iya ini. Pak. Iya Pak, makasih Pak, bagus Pak Ali. Ya memang tadi Pak, memang harapannya sih mungkin ke depannya OJK memang memisahkan antara RBC dana baru dengan dana tanah hut ya Pak ya. Ya ya. Karena biar clear gitu ya. Khawatirnya kalau nggak seperti itu, khawatirnya tadi yang klaim-klaim yang harusnya masuk ke dana tanah hut, tapi nanti ngambilnya jadi dari dana baru gitu ya kalau kalau Iya, memang nggak dipisah gitu Pak. ya betul. Heeh. Betul Pak ini ya. Oke Pak, itu Pak. Ya, Makasih Pak. makasih Pak. Ya. Ya makasih Pak Ali. Makasih Pak Wahyudi. Oke, saya lihat mungkin tidak ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin satu lagi dari saya mungkin Pak. Terkait agak sedikit teknis gitu Pak ya. Ini terkait dana tanah laut ini kan memang bicaranya berarti resiko hidup gitu Pak ya. Artinya pada saat dari segi teknis perhitungan kita bicara perhitungan untuk resiko hidup gitu. Nah, kalau produk ini nanti digabungkan dengan term insurance artinya perlakuannya seperti Dwi Guna gitu Pak ya. Bukan Dwi Guna Murni tapi Dwi Guna artinya pure endowment digabungkan dengan term insurance. Ini dari segi teknisnya apakah tetap dihitung seperti DIP gitu Pak? Artinya perhitungan seperti kita ngitung DIP untuk porsi tanah Enggak Pak. hutnya atau seperti apa gitu Pak? Kalau secara prinsip kan itu kan semuanya hibah Pak ya. Iya, betul Pak. Jadi kepemilikannya sudah beralih ya dari perorangan ke kolektif ya. Seperti itu kan kepemilikannya gitu ya. Seperti itu. Nah, yang dihibah ini kan seperti Tabaru kan dia bisa menentukan nilai Pak, 100 juta gitu kan. Di Tanah Hut pun sama ya. Dia ketika dia misalnya ya tahapan ataupun habis perjanjian dia mendapatkan fix kan yang diambilnya dari dana Tanah Hut gitu kan. Seperti itu gitu kan. Nah, jadi perlakuannya itu pasti perlakuan perhitungan aktuaris Pak karena itu dalamnya sudah ada unsur hidup ya, unsur mortalitasnya atau apa uh, uh, unsur apa tabel anuitasnya juga ada di situ atau mortalitasnya gitu kan. Sehingga itu sudah domainnya bukan domain investasi peserta lagi, Pak. Dan di situ sudah campur aduk antara investasi dengan tolong menolong. Jadi makanya kenapa dengan dengan apa dengan nilai investasi yang sama antara DIP dengan tanah hut itu pasti besaran tanah hut, Pak. Karena dia akan selain mendapatkan dari investasi, dia mendapatkan dari orang yang meninggal duluan gitu kan. Seperti itu Ya. gitu kan. Itu apa? Intinya seperti itu gitu. Jadi tadi sudah nggak berlaku SPDP. Nah, cuman memang di fatwa dibolehkan ketika terjadi dia mengundurkan diri sebelum waktunya. Ada Itu pembagian. hitungannya tentunya hitungan tidak seperti hitungan cadangan lah ya. Itu kan Betul. biasanya tahun pertama 0, tahun kedua 0, 3 0 gitu kan. Harusnya sih 0 semua sampai dengan akhir apa? Ini kan pas akhir Akhir tahapan masa. atau akhir tahun baru uang itu kan diberikan ya. Tentu kan dicadangkan dulu ya. Cadangkan apa? Cadangkan. Tapi secara apa namanya? Desain produknya kalau dia mengundurkan diri sebelum waktunya ya nggak dapat apa-apa bisa ya. Dapat nilai tunai pun kalau istilahnya mungkin jangan nilai tunai apa namanya gitu ya. Itu juga apa namanya bisa gitu ya seperti itu gitu kan. Nah, memang secara aktuaris nanti ketika menghitung seperti itu bukan ada kesulitan ya. Itu kan biasanya kita rate-nya tuh flat ya, Betul Pak. Betul Pak. flat ya. Itu nanti eh, ada isunya di ujroh tuh. Kalau ujroh buat marketingnya tinggi di awal, itu berarti ujroh itu kan termasuk di-flatkan juga tuh akan terdistribusikan sepanjang tahun ya, sampai dengan akhir kontrak lah gitu ya. Betul. Nah, Karena kalau itu kita misalnya ujroh ke marketingnya besar, tentunya kan ada subsidi dari perusahaan dulu tuh Pak.
Itu kalau perusahaannya nggak kuat modalnya ataupun ininya itu bisa 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 menghit ke laba rugi itu itunya tuh. Karena itu jangka panjang tuh itunya apa namanya? eh Empat. di annualisnya kan ditahunkannya ya itu gitu kan. Betul Pak, Itu betul. teman-teman aktuaris lah paham lah. Itu maksudnya seperti apa biasanya kalau yang tabaruk kan biasanya ataupun yang DIP kan enak tuh withdrawnya 80% gitu kan. 60% dibagikan emang benar-benar nggak tidak di-analyze kan langsung dibagikan aja ke Betul, dan langsung dibagikan. kalau di tanah HUT karena itu dipisahkan dananya bukan menjadi milik perusahaan itu ya tadi membagikan antara tabarut tanah HUT dan ujro itu salah satu tantangan sendiri itu bagi aktuaris itu ya seperti itu. Itu mungkin nanti aktuaris lah yang harus presentasi ya bagaimana mendevelop desain tanah HUT gitu ya, apa pure endowment atau endowment lah seperti itu. Betul Pak, karena terkait ini harus harus lebih di apa lebih ditelaah lagi lebih lanjut gitu Pak ya terkait penerapan di teknisnya gitu Pak ya. Dan Satu lagi tidak semudah ketika kita menggunakan DIP lah. betul Pak, betul. Ya. Saya khawatir asumsinya masih digunakan seperti konsepnya DIP gitu Pak. Artinya kan tidak ada bedanya antara konsep DIP yang memang besarannya sesuai dengan saldonya gitu, lalu dengan porsi yang patwa ini dana tanahut memang fix fix apa benefit gitu Pak, kayak gitu kan ya. Ya, ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Yusuf gitu ya. Produk di guna syariah yang tidak dimasukkan kategori PAID apakah harus menggunakan akad tanahut atau masih boleh DIP? Masih boleh DIP, masih boleh DIP. Secara prinsip masih boleh Pak ya, tinggal perusahaan Ya, mau mengambil desain yang mana dan menentukan ya. pakai akad yang mana gitu Pak ya. Nanti masukin ke tipe produknya Wiguna aja. Kalau masuk ke PID, kena aturan PID nanti. Betul Pak Yusuf. Jadi kalau terkait memang konsepnya ada Dwi Guna, masuk ke Dwi Guna, jadi tidak ada menggunakan aturan PAID gitu. Kurang lebih kayak gitu Pak ya. Ya, betul. Nah, satu lagi mungkin Pak dari saya terkait investasinya, pengelolaan investasinya ini nanti antara dan misalkan kita combine dengan asuransi apa term insurance gitu dan ada akad apa investasi tabarunya. Lalu apakah ini boleh digabungkan dari segi pengelolaan investasinya? Jadi satu satu paket satu akun digabungkan investasi dana tanah HUT, investasi dana tabaru jadi digabungkan gitu. Jadi nggak pengelolaan nggak dipisah. Pencatatannya tetap dipisah, lalu tapi pengelolaannya pada saat satu satu pooling fund sama gitu, Itu Pak. itu sama itu Pak, yang akad mudarobah musyarakah itu Pak, kalau digabung-gabung gitu kan. Nanti di apa, plannya kan beda-beda ya. Ya, Diinvestasikan nanti hasilnya dibagi proporsional gitu kan seperti itu. Itu sama. Asal ditulis aja di hal investasinya ya. Gitu oke. kan. Berarti memungkinkan untuk Ya. seperti itu gitu, Pak ya. Ini apa nih ada lagi nih? Nah, Implementasi di dalam dana tanah HUT tanpa perlu membentuk alokasi DIP seperti halnya Dwi Ganasarya sebelum adanya fatwa terbaru. Jadi bicara cash ya boleh value, Pak. Pak. Ya, cash value apa? Itu kan dari fatwa environment itu boleh ada pengembalian ya sebelum masa berakhir gitu ya. Jadi nggak usah pakai DIP gitu. Nanti kalau DIP jadi tiga tiga apa? Jadi ada ujro, data baru, ada tanahut, ada DIP nanti kalau mau apa itunya gitu. Takutnya dianggap eh, produk kompleks gitu sama OJK nanti kan. Betul, Pak. Ada DIP, ada cash value-nya lagi gitu. Iya, iya. Oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, Pak Agus, terima kasih. Mungkin waktu juga sudah menunjukkan jam 3 sesuai dengan di, di awal tadi kita sampaikan. Mungkin masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin masih perlu penjelasan lebih lanjut gitu ya. Berhubung waktunya yang sudah terbatas, mungkin sebelum ditutup saya coba sampaikan ke Pak Agus. Mungkin ada closing statement dulu dari Pak Agus terkait penerapan fatwa ini, Pak. Sebelum saya closing, Pak. Iya, justru kami dari DSN ingin mendengar ataupun ingin apa? Ingin mendapatkan input ya. Alhamdulillah ini kan sudah ada beberapa produk yang apa? Yang keluar dari OJK ya. Artinya secara
regulasi nggak ada isu gitu ya. Seperti itu gitu kan. Sehingga apa namanya fatwa ini memang bisa diimplementasikan lah seperti itu kan. Nah, jadi mungkin nanti kalau ada hal-hal yang terkait dengan apa implementasi yang butuh ya, yang perlu memerlukan apa kajian lebih lanjut ya dari DSN, itu bisa juga disampaikan, sehingga sama seperti wakaf ya dulu. Wakaf itu kan juga dianggap kurang jelas gitu ya detail-detailnya, maka DSN membuat pedoman ya, pedoman asuransi manfaat wakaf seperti itu gitu kan. Nah, kalau ini dirasa perlu cukup, mungkin nggak perlu ada pedoman, tapi kalau masih ada hal-hal yang perlu dijelaskan dan itu menjadi jadi PR bagi kita semua, ya kita akan coba membuat pedoman gitu ya, dilanjut gitu kan. Yang kedua, juga mau teman-teman mulai mengeksersis produk annuitas syariah ya, karena menurut kami ini produk yang yang diperlukan oleh masyarakat. Selama ini kita punya namanya DPLK Syariah, dana pensiun syariah gitu ya. Cuman ketika mereka selesai ingin masuk ke anuitas yang syariahnya nggak ada gitu. Mereka sudah ingin bersyariah, tiba-tiba harus kembali lagi ke konven gitu kan, ketika karena di syariah tidak ada produk gitu kan. Nah, kami sih berharap karena ada peraturan baru dari OJK terkait dengan dana pensiun yang tidak harus seumur hidup ya anuitasnya. Mungkin ini menjadi tantangan besar nih bagi teman-teman di industri nih untuk sama-sama mendesain produk anuitas syariah gitu ya. Sehingga ini sangat bermanfaat bagi peserta yang emang inginnya di syariah. Itu sih, terima kasih. Terima kasih teman-teman atas sharing ilmuannya, sharing pengalamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.